Pernahkah Anda merasa keberadaan Anda memengaruhi suasana di sekitar? Tanpa bermaksud mengintimidasi, kehadiran Anda kerap membuat orang lain terdiam atau bahkan ragu. Ini bukanlah kelemahan. Justru, ini adalah salah satu tanda bahwa Anda memiliki kepribadian yang kuat, suatu karakter yang dihormati dan terkadang menakutkan bagi mereka yang belum memahami siapa Anda sebenarnya. Kepribadian yang kuat dan mengintimidasi seringkali berakar dari prinsip-prinsip filosofi Stoik, di mana ketenangan, kontrol diri, dan pandangan hidup yang kokoh memainkan peran utama. Saya sendiri merasakan bagaimana kekuatan dalam diri ini berkembang, seiring pemahaman tentang filosofi Stoik yang semakin dalam. Setiap poin di sini bukan hanya sekadar teori, melainkan pengalaman nyata yang mengubah cara pandang hidup dan membuat diri ini lebih kuat, meskipun kadang orang lain merasa terintimidasi. Jika Anda merasa terhubung dengan ciri-ciri berikut, mungkin Anda juga memiliki kepribadian yang kuat dan mengintimidasi, yang bisa menginspirasi orang lain untuk menghormati Anda, atau bahkan mengubah cara pandang mereka tentang kekuatan sejati. Pertama, Anda tidak takut menyatakan pendapat. Ada masa ketika saya berpikir 2 kali sebelum menyatakan pendapat. Saya takut akan reaksi orang lain. Apakah mereka akan menilai saya, atau bahkan lebih buruk? Apakah pendapat saya akan dianggap salah? Namun, seiring waktu, saya mulai menyadari bahwa menyimpan pandangan hanya akan merugikan diri sendiri. Filosofi Stoik mengajarkan saya bahwa keteguhan adalah kekuatan, dan suara saya adalah bagian dari siapa diri saya. Mengatakan apa yang saya pikirkan bukanlah tanda arogansi, melainkan keberanian untuk berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Menyampaikan pandangan dengan tegas tetapi tetap hormat adalah seni yang saya pelajari. Ini tidak berarti saya selalu benar atau tahu segalanya, tetapi saya tidak takut untuk mengemukakan apa yang saya yakini, dengan tetap membuka diri pada kemungkinan bahwa ada perspektif lain. Menjadi stoik mengajarkan kita untuk berbicara dengan tenang dan penuh ketegasan, tanpa perlu berlebihan. Jika orang merasa terintimidasi oleh pandangan yang berbeda, itu adalah tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab saya. Ketika Anda berani menyatakan pendapat dengan penuh ketulusan, orang-orang di sekitar Anda mungkin merasa gentar, tetapi yang sebenarnya mereka rasakan adalah kekuatan dalam keyakinan Anda. Dengan berani menyuarakan apa yang Anda percayai, Anda bukan hanya menunjukkan kepribadian kuat, tetapi juga menunjukkan integritas yang sejati, salah satu nilai yang paling berharga dalam filosofi Stoik. Kedua, Anda berpegang teguh pada prinsip meskipun ada tekanan. Pernahkah Anda merasa terpojok oleh desakan orang lain untuk mengubah pandangan atau keputusan Anda? Saya pernah, dan tekanan itu seringkali membuat saya ragu. Namun setelah memahami filosofi Stoik, saya mulai melihat kekuatan dalam prinsip. Memiliki kepribadian kuat berarti tahu di mana Anda berdiri dan tidak mudah terpengaruh hanya demi penerimaan orang lain. Bagi seorang Stoik, mempertahankan prinsip adalah soal integritas. Tentu, ini tidak berarti menjadi kaku atau tidak mau mendengarkan masukan. Tetapi ketika sesuatu yang penting bagi diri kita dipertaruhkan, maka tidak ada salahnya berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut. Dunia bisa memaksa, teman-teman bisa menekan, tetapi kepribadian yang kuat tahu bahwa prinsip adalah harta yang harus dijaga. Ketika saya mulai menerapkan ini, saya merasa lebih damai. Orang-orang mungkin menyebut saya keras kepala atau bahkan egois, tetapi saya tahu ini bukan tentang siapa yang paling benar. Ini tentang hidup dalam harmoni dengan nilai-nilai yang kita yakini. Sikap ini bisa jadi membuat beberapa orang merasa terintimidasi. Tetapi bagi saya, inilah cara untuk mempertahankan martabat dan menjalani hidup dengan autentik. Memiliki kepribadian kuat tidak selalu nyaman, tetapi pada akhirnya, hidup sesuai dengan prinsip membawa kedamaian yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Dengan berpegang teguh pada apa yang benar menurut diri kita, kita tak hanya menunjukkan kekuatan, tetapi juga rasa hormat pada diri sendiri. Ketiga, Anda tidak terganggu oleh penolakan. Dulu, penolakan adalah sesuatu yang bisa membuat saya merasa kecil.
Setiap kali mendengar kata "tidak" atau saat gagasan saya ditolak, saya merasa terpuruk. Namun, seiring waktu, saya mulai mempelajari bahwa penolakan adalah bagian dari kehidupan dan menghadapinya dengan bijak adalah tanda kekuatan sejati. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa hal-hal yang tidak berada dalam kendali kita, termasuk respons orang lain, tidak perlu menjadi sumber penderitaan. Ketika saya menyadari bahwa saya tidak harus diterima oleh semua orang, saya merasa lebih bebas. Penolakan bukan lagi sebuah masalah besar. Saya belajar menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidup dan pertumbuhan diri. Tidak semua orang akan setuju atau mendukung kita, dan itu tidak masalah. Bagi seorang Stoik, hal terpenting adalah merespon penolakan dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Orang dengan kepribadian yang kuat memahami bahwa nilai mereka tidak ditentukan oleh persetujuan atau penerimaan dari orang lain. Jika orang merasa terintimidasi oleh ketenangan Anda dalam menghadapi penolakan, itu adalah cerminan dari kekuatan mental yang Anda miliki. Dengan menerima bahwa penolakan adalah hal wajar, Anda menunjukkan bahwa Anda cukup percaya diri untuk tetap melangkah, tanpa tergantung pada pengakuan dari luar. Keempat, Anda tidak tergoyahkan oleh perubahan. Banyak orang merasa tidak nyaman dengan perubahan, tetapi filosofi Stoik mengajarkan bahwa perubahan adalah hal yang tak terhindarkan dalam hidup. Saya dulu merasa takut setiap kali sesuatu dalam hidup saya berubah, entah itu pekerjaan, hubungan, atau bahkan rutinitas harian. Namun, dengan mengembangkan pola pikir Stoik, saya mulai menerima bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan yang harus dihadapi dengan keberanian, bukan dengan ketakutan. Ketika kita memiliki kepribadian yang kuat, kita belajar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan diri sendiri. Saya menyadari bahwa meskipun situasi bisa berubah, prinsip dan nilai saya tetap menjadi landasan. Ini yang membuat saya tetap kokoh, meskipun segala sesuatu di sekitar saya berubah. Orang mungkin melihat ini sebagai sikap yang kaku atau terlalu tegas, tetapi bagi saya inilah cara saya menjaga diri tetap stabil, memahami bahwa perubahan tidak selalu berarti kehilangan membuat saya lebih siap menghadapi apapun yang datang. Jika orang lain merasa terintimidasi oleh kemampuan Anda untuk tetap tenang saat menghadapi perubahan, itu hanyalah tanda bahwa Anda memiliki keberanian yang jarang dimiliki orang lain. Kelima, Anda lebih memilih kualitas daripada kuantitas dalam hubungan. Saya dulu berpikir memiliki banyak teman adalah tanda kesuksesan sosial. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa keakraban sejati lebih penting daripada jumlah orang di sekitar kita. Seiring waktu, saya mulai mengutamakan kualitas dalam hubungan. Saya ingin berada di sekitar orang-orang yang mendukung, jujur, dan sefrekuensi dengan nilai-nilai saya. Memiliki sedikit orang yang dapat diandalkan jauh lebih berarti daripada dikelilingi oleh banyak orang yang hanya hadir di permukaan. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang mendalam, bukan sekadar basa-basi. Saya merasa lebih damai dengan sedikit teman, tetapi yang saya tahu, tulus dan mendukung. Orang mungkin merasa heran mengapa saya memilih untuk tidak berbaur terlalu banyak atau menjaga lingkaran sosial tetap kecil. Tapi bagi saya, ini adalah bentuk kekuatan. Saya tidak merasa perlu memuaskan keinginan orang lain untuk selalu tampil sosial. Ketika Anda menghargai kualitas dalam hubungan, Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki kepercayaan diri untuk tidak mengikuti arus sosial semata. Keenam, Anda memiliki batasan yang jelas. Dulu saya merasa takut untuk menetapkan batasan, khawatir dianggap tidak peduli atau bahkan sombong. Namun, semakin lama saya menjalani hidup dengan prinsip Stoik, semakin saya menyadari pentingnya batasan. Menetapkan batasan adalah cara saya menjaga kesehatan mental dan emosional, dan ini tidak ada hubungannya dengan kurangnya empati. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita harus mencintai diri kita sendiri sebagaimana kita mencintai orang lain, dan menetapkan batasan adalah salah satu cara untuk melakukannya. Saya belajar mengatakan tidak tanpa rasa bersalah dan memilih untuk tidak selalu menyenangkan semua orang. Ketika saya tegas pada batasan yang saya tetapkan, saya merasa lebih berdaya. Orang mungkin merasa terintimidasi atau salah paham dengan batasan yang saya buat. Tetapi ini bukan tentang mereka.
Ini tentang menjaga diri saya. Saya percaya bahwa orang yang benar-benar menghargai kita akan menghormati batasan yang kita buat. Ketika Anda memiliki batasan yang kuat, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai diri sendiri dan tidak akan membiarkan siapapun melanggar ruang pribadi Anda. Ini adalah tanda dari kepribadian yang kuat dan berprinsip, dan meskipun ini mungkin mengintimidasi bagi sebagian orang, batasan adalah hal penting dalam menjaga kedamaian batin. Ketujuh, Anda tenang di tengah krisis. Saya dulu merasa panik ketika masalah besar muncul. Namun filosofi Stoik mengajarkan saya untuk tetap tenang bahkan ketika situasi menjadi sulit. Dalam krisis kepribadian yang kuat mampu berdiri teguh dan berpikir jernih. Saya belajar bahwa panik hanya menambah kerumitan, sedangkan ketenangan membantu kita menemukan solusi. Sekarang, ketika sesuatu terjadi di luar dugaan, saya tidak lagi bereaksi berlebihan. Saya menarik napas dalam-dalam, mengevaluasi situasi, dan berfokus pada apa yang bisa saya kendalikan. Saya menemukan bahwa ketenangan di tengah krisis adalah kekuatan besar yang membantu saya menghadapi apapun dengan kepala dingin. Orang-orang di sekitar saya sering melihat ini sebagai sikap dingin atau tak tergoyahkan, tetapi ketenangan inilah yang membuat saya mampu menghadapi masalah dengan lebih bijak. Orang dengan kepribadian kuat menginspirasi orang lain melalui ketenangan mereka. Meskipun mungkin tampak mengintimidasi, ketenangan ini adalah tanda dari seseorang yang memiliki kekuatan mental dan emosional. Ketika Anda mampu bersikap tenang di tengah krisis, Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki kontrol diri yang tinggi, sebuah ciri khas yang menginspirasi. Kedelapan, Anda tidak mudah tersinggung. Saya dulu sering merasa terluka oleh kata-kata orang lain. Setiap kritik atau komentar negatif terasa seperti serangan pribadi. Namun filosofi Stoik mengajarkan bahwa hanya kita yang memiliki kontrol atas reaksi kita. Seiring waktu, saya mulai melepaskan keinginan untuk selalu mendapatkan validasi atau perlakuan baik dari semua orang. Sekarang, ketika saya mendengar komentar yang kurang mengenakan, saya tidak lagi bereaksi secara emosional. Saya belajar memilah apakah kritik itu bermanfaat atau tidak. Jika tidak, saya tidak perlu menghabiskan energi untuk tersinggung. Ini bukan berarti saya tak peduli. Saya hanya memilih untuk tidak membiarkan opini orang lain mengontrol emosi saya. Memiliki kepribadian kuat berarti Anda memiliki kontrol atas perasaan Anda dan tidak mudah goyah oleh pendapat orang lain. Beberapa orang mungkin merasa terintimidasi karena Anda tampak terlalu tenang atau kebal, tetapi ketenangan ini bukanlah sikap acuh, melainkan tanda dari kedewasaan emosional yang tangguh. Ketika Anda tidak mudah tersinggung, Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memegang kendali atas kebahagiaan dan kedamaian batin Anda. Kesembilan, Anda mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Bagi saya, kemandirian adalah salah satu hal paling berharga yang dapat kita miliki. Dulu, saya sering merasa bergantung pada orang lain untuk hal-hal kecil, baik secara emosional maupun materi. Namun, seiring berjalannya waktu dan pemahaman saya tentang filosofi Stoik berkembang, saya menyadari bahwa kemandirian adalah kekuatan yang harus dibangun. Kini, saya merasa lebih kuat ketika mampu mengatasi masalah sendiri dan membuat keputusan tanpa terlalu banyak pengaruh dari orang lain. Kemandirian memberi saya kebebasan untuk menjalani hidup dengan cara saya sendiri. Memiliki kepribadian kuat berarti tahu bahwa Anda tidak perlu selalu mengandalkan orang lain untuk merasa utuh. Anda cukup percaya diri untuk berdiri sendiri dan menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Orang lain mungkin merasa terintimidasi oleh kemandirian ini, mengira bahwa Anda tidak membutuhkan siapapun. Tetapi bagi saya, kemandirian bukanlah tentang menghindari orang lain, melainkan tentang kekuatan yang lahir dari kepercayaan diri. Ketika Anda mampu berdiri sendiri, Anda menunjukkan bahwa Anda siap menghadapi dunia tanpa harus menggantungkan hidup pada orang lain. Kesepuluh, Anda tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Dulu, saya sering mencari validasi dari orang lain. Rasanya ada kekosongan dalam diri yang hanya bisa diisi oleh pujian atau penerimaan dari mereka. Namun, dengan mempelajari filosofi Stoik, saya mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari luar. Saya mulai membangun keyakinan bahwa yang paling penting adalah bagaimana saya melihat diri sendiri,
bukan bagaimana orang lain menilai saya. Ketika saya berhenti mencari validasi eksternal, hidup saya terasa lebih ringan. Saya bisa melakukan apa yang saya yakini benar, tanpa takut dihantui oleh pandangan atau komentar orang lain. Saya merasa lebih bebas untuk menjadi diri sendiri, dengan kekuatan dan kelemahan saya. Ini bukan berarti saya menutup diri dari kritik yang konstruktif. Saya hanya tidak membiarkan opini orang lain menjadi penentu utama bagi nilai diri saya. Orang-orang dengan kepribadian kuat seringkali terlihat menakutkan bagi mereka yang terbiasa mendapatkan validasi dari lingkungan sekitarnya. Sikap tenang dan percaya diri yang Anda miliki tanpa perlu pujian dari luar bisa membuat beberapa orang merasa terintimidasi. Namun, bagi saya, kemampuan untuk hidup tanpa haus akan pengakuan adalah salah satu kekuatan terbesar. Ini adalah tanda bahwa kita hidup untuk diri sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain. Ke-11, Anda cepat memaafkan dan melupakan. Saya dulu memegang erat setiap luka yang diberikan oleh orang lain, merasa bahwa memaafkan berarti menerima rasa sakit yang telah mereka sebabkan. Namun, filosofi Stoik mengajarkan bahwa memaafkan adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Ketika saya mulai memaafkan, saya merasakan beban yang selama ini ada di pundak saya perlahan menghilang. Dengan memaafkan, bukan berarti saya membiarkan orang lain berbuat semaunya, tetapi saya memilih untuk tidak terikat pada luka masa lalu. Saya memahami bahwa setiap orang membuat kesalahan, dan melepaskan perasaan negatif adalah langkah menuju kedamaian batin. Ketika Anda memiliki kepribadian yang kuat, Anda tidak terjebak dalam masa lalu. Anda belajar untuk melupakan dan melangkah maju. Bagi sebagian orang, sikap ini mungkin terkesan dingin atau tak berperasaan. Tetapi, memaafkan adalah kekuatan besar yang memungkinkan kita untuk fokus pada masa depan daripada mengulang-ulang kesalahan yang lalu. Jika Anda mampu memaafkan dengan tulus, Anda menunjukkan bahwa Anda cukup kuat untuk tidak terjebak dalam dendam. Ini adalah sikap yang mungkin menantang bagi orang lain, tetapi bagi saya inilah tanda keteguhan batin yang sesungguhnya. Ke-12, Anda tidak mudah terpengaruh oleh emosi. Pernahkah Anda merasa emosi mengendalikan setiap aspek dalam hidup Anda? Saya dulu begitu. Setiap kali marah atau sedih, saya sulit berpikir jernih. Namun, filosofi Stoik mengajarkan bahwa mengendalikan emosi adalah kekuatan yang luar biasa. Saya belajar bahwa emosi adalah bagian alami dari manusia, tetapi kita bisa belajar untuk mengendalikan reaksi kita terhadapnya. Sekarang, ketika emosi muncul, saya tidak lagi terbawa arus. Saya memberi diri saya waktu untuk tenang dan merenung sebelum bertindak. Saya menemukan bahwa ketenangan ini membantu saya membuat keputusan yang lebih bijak dan mengurangi konflik. Memiliki kepribadian kuat berarti tidak mudah digoyahkan oleh emosi. Ini bukan berarti saya tidak merasakan apa-apa, tetapi saya memilih untuk merespon dengan kepala dingin. Orang mungkin merasa terintimidasi oleh ketenangan saya, terutama di saat mereka merasa emosi adalah cara terbaik untuk bereaksi. Tetapi ketenangan ini memberi saya kendali atas diri sendiri. Dan kemampuan untuk berpikir rasional di tengah badai emosi adalah kekuatan yang membuat kita berbeda. Dengan tidak mudah terpengaruh oleh emosi, kita menunjukkan bahwa kita cukup kuat untuk mengendalikan diri. Ke-13, Anda tidak membiarkan kegagalan menghentikan Anda. Kegagalan adalah sesuatu yang pernah membuat saya merasa hancur, berpikir bahwa saya telah mengecewakan diri sendiri dan orang lain. Namun, dengan filosofi Stoik saya belajar bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Saya mulai melihatnya sebagai pelajaran berharga daripada sesuatu yang harus disesali. Saya sekarang menerima bahwa setiap kegagalan mengajarkan saya cara baru untuk mencapai tujuan. Saya tidak lagi takut gagal karena saya tahu bahwa ini adalah bagian dari pertumbuhan. Memiliki kepribadian yang kuat berarti tidak membiarkan kegagalan mendefinisikan siapa kita. Saya belajar bangkit setiap kali jatuh, dan rasa percaya diri saya tumbuh dengan setiap langkah maju yang saya ambil. Mungkin orang lain merasa terintimidasi karena Anda tidak terlihat takut gagal.
Mereka melihat Anda sebagai sosok yang selalu maju meskipun menghadapi kesulitan. Namun bagi saya, kemampuan untuk terus berusaha dan tidak menyerah adalah kekuatan sejati. Kegagalan tidak lagi menjadi sesuatu yang saya takuti, melainkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang lebih baik. Ke-14, Anda fokus pada pertumbuhan diri. Saya selalu berpikir bahwa berkembang berarti memenuhi standar yang ditetapkan orang lain. Namun, filosofi Stoik mengajarkan bahwa pertumbuhan diri adalah perjalanan pribadi, bukan perlombaan. Saya belajar untuk fokus pada perbaikan diri, tidak peduli apa kata orang. Bagi saya, kemajuan sejati adalah tentang menjadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan bersaing dengan orang lain. Saya mulai menginvestasikan waktu dalam hal-hal yang benar-benar membawa manfaat, seperti belajar, refleksi, dan meningkatkan keterampilan. Saya merasa lebih puas dengan perjalanan ini daripada berusaha memuaskan ekspektasi orang lain. Ketika Anda fokus pada pertumbuhan diri, Anda tidak perlu pembuktian eksternal. Anda tahu bahwa kemajuan adalah sesuatu yang harus dihargai dari dalam. Orang mungkin merasa terintimidasi karena Anda terlihat sangat bersemangat memperbaiki diri. Namun, ini bukan tentang mereka, melainkan tentang kesadaran bahwa hidup adalah kesempatan untuk terus berkembang. Ketika Anda fokus pada pertumbuhan diri, Anda menunjukkan bahwa Anda cukup berani untuk menjalani hidup berdasarkan prinsip dan tujuan pribadi, bukan sekadar memuaskan harapan orang lain. Terakhir, Anda menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Dulu, saya merasa hidup tanpa arah, hanya mengikuti arus tanpa benar-benar memahami apa yang ingin saya capai. Filosofi Stoik mengajarkan saya untuk menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Saya belajar bahwa hidup yang berarti adalah hidup yang dijalani dengan kesadaran akan tujuan kita, bukan hanya sekadar melewati hari demi hari. Setiap hari saya bertanya pada diri sendiri, apa yang ingin saya capai hari ini, dan bagaimana hal itu akan mendekatkan saya pada tujuan saya. Tujuan ini memberi saya arah dan alasan untuk bangun setiap pagi dengan semangat. Ketika Anda memiliki tujuan yang jelas, Anda tidak mudah tergoyahkan. Anda tahu arah yang ingin Anda tuju dan berusaha mencapainya tanpa terlalu terpengaruh oleh gangguan eksternal. Orang mungkin merasa terintimidasi oleh tekad dan fokus yang Anda miliki, tetapi ini adalah tanda dari kepribadian yang kuat. Memiliki tujuan berarti Anda tidak hidup sembarangan. Anda menjalani hidup dengan makna, dengan rasa tanggung jawab, dan dengan kepercayaan diri untuk terus maju. Dan inilah yang membedakan Anda dari yang lain. Ketegasan dalam mencapai tujuan membuat Anda benar-benar kuat dan tangguh dalam menghadapi kehidupan.